Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifa Dini Ramadhani dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2A dengan NIM 242111091. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu bank dan jenis-jenis bank. Langsung saja pendahuluan. Bank memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di Indonesia terdapat berbagai jenis bank dengan fungsi yang berbeda, seperti bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Selain itu, struktur organisasi bank juga terdiri dari berbagai jenis kantor, seperti kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas yang mendukung operasional perbankan. Pemahaman mengenai jenis-jenis bank dan kantor bank sangat penting agar masyarakat dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya. Rumusan masalah saya mengambil dua, yaitu apa saja jenis-jenis dari bank dan apa saja jenis-jenis dari kantor bank. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apa saja jenis-jenis dari bank dan untuk mengetahui apa saja jenis-jenis kantor bank. Next, bank. Apa sih bank itu? Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer dana, tabungan, dan investasi yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank yang pertama berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank umum. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Contohnya BSI dan Mandiri serta BRI. Yang kedua ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pembangunan dan bank tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya undang-undang di atas berubah fungsi menjadi bank umum. Sedangkan bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat atau BPR. Pengertian bank umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang ketiga ada bank sentral, yaitu mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Fungsi ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank milik pemerintah. Bank ini merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya seperti Bank BNI dan BRI serta BTN. Selanjutnya ada bank milik nasional.
merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian kependiriannya oleh swasta dan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contohnya BCA, Bank Mega, dan Danamon. Yang ketiga ada bank asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikan pun jelas dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Contohnya seperti Bank Citibank, HSBC, dan Standard atau Bank Hong Kong Bank dan lainnya. Dan yang keempat ada bank koperasi, yaitu dimiliki oleh koperasi seperti Bank Bukopin. Selanjutnya jenis-jenis kantor bank. Yang pertama ada kantor pusat. Kantor pusat merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. Yaitu kantor pusat itu mengatur kebijakan dan strategi bank tetapi tidak melayani transaksi secara langsung. Yang kedua ada kantor cabang penuh. Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Jadi menyediakan layanan perbankan secara lengkap dan biasanya membawahi kantor cabang pembantu. Nah, yang ketiga ini kantor cabang pembantu. Apa sih kantor cabang pembantu? Nah, kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh tadi tentunya. Dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dan kantor pusat tadi. Nah, yang keempat, kantor kas. Kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu dan cabang penuh. Next, kesimpulan. Bank memiliki peran sangat penting dalam perekonomian sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Terdapat berbagai jenis bank berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan status operasional, seperti bank umum, BPR, dan bank sentral, yang masing-masing memiliki karakteristik dan layanan berbeda. Selain itu, struktur organisasi bank terdiri dari berbagai jenis kantor, yaitu seperti kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas, yang berperan dalam mendukung operasional perbankan. Pemahaman mengenai jenis-jenis bank dan kantor bank sangat penting agar masyarakat dapat memilih layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memahami bagaimana sistem perbankan bekerja dalam mendukung stabilitas ekonomi di negara kita. Saran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan tentunya diperlukan upaya dari berbagai pihak. Tentu, masyarakat diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai jenis-jenis bank dan layanan
yang tersedia agar dapat memilih sesuai kebutuhan. Pelajar dan mahasiswa perlu mempelajari materi perbankan lebih dalam karena menjadi dasar penting dalam studi ekonomi dan keuangan. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui sosialisasi dan integrasi dalam meningkatkan literasi keuangan, yaitu melalui sosialisasi dan integrasi materi perbankan dalam kurikulum. Selain itu, lembaga perbankan sebaiknya lebih transparan dalam memberikan informasi tentang layanan dan struktur organisasinya agar nasabah lebih memahami dan merasa aman dan percaya dalam menggunakan jasa mereka dalam sehari-hari. Nah, dalam daftar pustaka saya mengambil 3 jurnal. Yang pertama, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam jurnalnya Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024. Dan websitenya itu. Dan yang kedua ada Presiden Republik Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Dan yang ketiga Nurul Ihsan Hasan MA, Pengantar Perbankan Jakarta, referensi 2014. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azifa Dini Ramadhani dengan NIM 242111091. Terima kasih.